Pengeboman dua kota besar Hiroshima dan Nagasaki di Jepang oleh sekutu yaitu Angkatan Udara Amerika Serikat menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita ini sangat dirahasiakan oleh Jepang, namun pemuda Indonesia yaitu Sultan Syahrir mendengar berita tersebut melalui radio BBC London. The air raid wardens, the ambulance drivers, and there's the wail of the Banshee. The nightly siege of London has begun. The city is dressed for battle. Here they come. Assalamualaikum Khairul. Waalaikumsalam. Saya mendengar kabar bahwa Jepang telah mengalahkan terhadap sekutu. Tolong sampaikan berita ini kepada para penonton. Wah, ini berita bagus. Saya akan menyampaikannya. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan golongan muda kemudian mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan kabar bahagia bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu melalui siaran radio BBC London. Oleh karena itu, di Indonesia telah mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, Jepang sudah tidak terikat lagi dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Maka dari itu, kita harus menolak kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang, dan kita harus memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Perkataan Wilkana itu benar, bahwa kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang dan proklamasi kemerdekaannya sesegera mungkin. Baiklah, kalau begitu, rapat hari ini mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Rikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Mas ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Terima kasih, Bu.
Kenapa, Bu? Di dalam ada para pengguna datang untuk menemui Kang Mas. Katanya ingin berbicara penting dengan Kang Mas. Baiklah. Silakan. Baiklah. Begini Bu, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu melalui siaran radio BBC London. Oleh karena itu, golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak terlalu besar, sedangkan berita ini bisa sangat tidak betul. Tapi Bung, saya sendiri yang mendengarnya. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan pada PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia harus merupakan usaha bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Bukan begitu. Kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan ini dalam PPKI, karena PPKI adalah badan yang mengurus kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang dalam memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, kita pasti bisa, harus bangkit memproklamasikan bangsa ini. Apalagi Jepang sudah kalah dalam melawan sekutu. Kota kita yang kecil ini akan mampu mengalahkan Jepang. Mana bukti sudah kalah kemerdekaan? Apa yang tindakan jika kaum wanita dan para anak-anak menjadi perkembangan? Bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan ini? Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat lain. Inilah yang ditunggu bangsa-bangsa kita. Intinya begini, saya tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan sebelum mencapai kesepakatan dengan PPKI. Sudah, mohon pikirkan kembali. Maaf bila kami mengganggu waktu istirahat Anda. Tidak apa-apa. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Gagal meyakinkan Soekarno dan Hatta, kemudian para golongan muda mengadakan rapat dan berkumpul di belakang Eijkman Institute. Jangan berputus asa saja. Bagaimana jika kita membicarakan permasalahan ini kembali bersama Bung Karno dan Bung Hatta? Tapi, bagaimana jika mereka tidak mau? Jika mereka menolak, kita harus menunggu keputusan. Baiklah, apa kalian setuju? Setuju. Kalau begitu, mari kita temui kembali Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus membicarakan permasalahan ini secara matang, Bung, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin berkuasa di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas di dalam sidang PKI tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana para pendapat golongan muda? Apakah kita akan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk bertahan. Kalau tidak, semuanya akan berubah. Baiklah, Bu. Jadi semuanya sudah salah. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda dan tua berkumpul di kediaman Soekarno secara tidak sengaja. Wah, ada keperluan apa para pemuda datang kemari? Maaf, Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Lalu, apa yang ingin kalian bicarakan? Begini Bung, kami semua ingin Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu dan saya juga menginginkannya. Lalu, kenapa Bung tidak menyetujuinya jika Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya mengambil keputusan ini tanpa adanya rapat PPKI. Saya harap Bung tidak membicarakannya dalam rapat PPKI, karena bahwasannya PPKI dibentuk oleh Jepang. Para pemuda menginginkan revolusi yang murni. Benar Bung, kami ingin Jepang tidak ikut campur dalam urusan ini. Apakah tidak sebaiknya kita pikirkan dulu secara matang-matang? Satu lagi Bung, ini adalah saatnya untuk memerdekakan Indonesia. Jadi, bagaimana keputusan Anda, Bung? Keputusan saya bahwa kami tetap tidak ingin memerdekakan Indonesia untuk saat ini. Jika kalian bersikeras terhadap pendirian kalian, cari tokoh lain.
Kalau pendirian Anda tetap seperti itu, maka kami akan tetap melaksanakan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Permisi. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tidak mencuri surat kita. Apalagi mereka tidak mempercayai berita ini. Bagaimana jika kita bawa saja mereka ke tempat yang bersih dari orang Jepang? Ini juga bisa menjadi ancang-ancang kita untuk menjaga mereka dari pemberontakan. Setuju. Tapi mau dibawa kemana mereka? Bagaimana kalau mereka kita bawa ke Rengas Dengklok? Karena di sana ada peta yang sudah terjamin keamanannya. Baiklah, kita desak saja mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan di Rengas Dengklok. Mari kita berangkat sekarang juga. Pagi-pagi buta sekitar pukul 4 tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bung Karno? Ya, ada di dalam. Mau saya panggilkan kembali? Boleh. Ya, ada apa? Bersiaplah, Bung. Ya, sudah tiba saatnya untuk dibunuh. Jika saya yang memimpin dan ini gagal, saya akan kehilangan kepala. Engkau pun begitu juga dengan yang lainnya. Anak buah mati bisa diganti. Sedangkan pemimpin, coba kamu pikir. Jika saya mati, siapa yang akan memimpin rakyat ini jika waktunya sudah tiba? Oleh karena itu, kami akan membawa Bung keluar kota. Sudah kami putuskan untuk membawa Bung ke tempat yang aman. Tindakanmu salah. Tidakkah kamu mengerti bahwa keputusan ini akan membawa kepada kegagalan? Aku tahu cintamu kepada tanah air. Aku hargai semangatmu itu. Tetapi bijaksanalah dan bekerja keras dengan kepala dingin. Bagaimanapun itu, ini adalah saatnya kita untuk mengangkat senjata. Bersiaplah, Bu. Apalagi rencana kalian yang bawa kami ke sini? Ya, sebenarnya aku mau kalian tinggal kami dibawa ke sini. Kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan bangsa Indonesia tanpa adanya campur tangan Jepang. Ya, Bung. Kenapa kalian terlalu mudah percaya kepada mereka? Sudah saya bilang kemarin, tunggu arahan dari Jepang. Jepang akan memerdekakan kita. Kami tidak ingin Indonesia merdeka di bawah bantuan. Benar, Bung. Kami ingin merdeka dengan hasil jerih payah kami, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar. Bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, itu artinya kita bentukan Jepang dan kita bisa dijajah lagi oleh Jepang. Benar, Bung. Kita tidak perlu menunggu Jepang. Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Jepang sudah menyerah, ini saatnya. Ahmad Subagio bersama Yusuf untuk kemudian mencari keberadaan Soekarno. Ada apa datang kemari? Apa kalian tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakan kepadaku di mana mereka. Saya akan menjamin keselamatan mereka jika mereka berada di Jakarta. Saya juga menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan tanggal 17 Agustus besok. Selambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, kalau begitu. Ya sudah, sini saya akan menentukan tempat. Mari. Subarjo, bagaimana keadaan di Jakarta? Tidak ada revolusi apa-apa, Bu. Berarti kita telah memakan waktu dengan sia-sia. Mari kita berangkat ke Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok. Mari berangkat sekarang. Pasukan di Jakarta sudah siap. Mari. Kemudian rombongan menuju rumah Laksamana Maida karena dianggap aman untuk membahas teks proklamasi. Bermaksud menanyakan apakah benar Jepang menyerang terhadap sekutu. Memang benar, tapi kami masih merahasiakannya karena kami takut akan menimbulkan kekacauan. Sekarang kita diminta para pemuda dan saudara mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Itu gagasan yang bagus. Ini waktu yang tepat untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia.
terpaksa mendamai dan kemudian undur diri untuk beristirahat, dan yang lainnya membahas textbook sama sekali. Sudah begini? Ya, setuju. Bagaimana dengan penandatanganan naskah itu? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir saat ini? Sama seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Karena ini berkat jasa Indonesia, maka harus atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya punya usul. Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung-Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Ya, usulan yang sangat bagus. Bagaimana hadirin? Ya, setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Bagaimana hari ini, Kang Mas? Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Besok kita akan mengadakan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, kita tidak punya bendera. Lantas bagaimana? Oh iya, bagaimana jika ibu menjadinya? Kita hanya punya kain merah dan putih. Bagaimana kalau kita menamakannya Sang Saka Merah Putih? Ya, itu ide bagus. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku. Lapor Bu, upacara siap dimulai. Apakah bisa dilaksanakan? Laksanakan. Apakah Bung-Hatta sudah datang? Sudah Bu. Mari kita mulai. Baiklah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Dan ku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan Indonesia. Ngomong apa aja? I hope it buys you flowers. I hope it holds your hand. Say hi atuh meni. Hai. Hai. Oi. Hai. Hey. Say hi. Angel baby. Aslinya. Aslinya ente. Aslinya ada itu. Akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Yang sudah kalian perhitungkan itu. Bagaimana jika para wanita dan para anak-anak terjadi pertumbuhan darah? Bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan ini? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu bangsa-bangsa. Action. Di mana Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, tidak ada siapa-siapa di dalam. Apa tuh?